Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Mari lambaikan tangannya. Shalom semuanya. Shalom. Mari berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, untuk kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pada saat ini mari kita tenangkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus Tuhan hadir di tempat ini. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk hanya memuji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus, kembali kami bersyukur buat kasih setia-Mu ya Tuhan. Tuhan telah menyertai kami di sepanjang seminggu lamanya. Tuhan telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan telah menjauhkan kami dari segala kecelakaan. Itu yang kami syukuri pada saat ini ya Tuhan. Segala pekerjaan tangan kami ya Tuhan, kami yang percaya Tuhan memberkatinya. Terlebih pada saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah hanya satu-satunya yang layak ditinggikan. Engkau Allah satu-satunya yang layak dipuji. Ini ibadah kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami selalu bersyukur Tuhan. Kami selalu meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudaraku, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Mari kita agungkan Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
janji-Mu ya Tuhan. Sebab janji-Mu adalah ya dan amin buat kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji dan hormat hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Yesus. Dan pada saat ini kami lagi bersorak untuk memuji meninggikan Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan, berkati. Terima kasih ya Tuhan. Siap jemaat Tuhan yang memuji bersorak lagi Tuhan. Bersama yang saya katakan, amin. Mau bersorak lagi Tuhan, amin. Amin. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita terima sukacita surga dari Tuhan. Haleluya. Mari kita Amin.
bersyukur untuk persaudara hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka bersama kita. Sedang bertugas dan bersama. Syukur kepadamu Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan yang telah kami terima, yang telah kami nikmati, berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terlebih hari ini kami kembali bisa beribadah, semua juga karena kebaikan Tuhan bagi kami. Sekarang ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami memohon Tuhan biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, membimbing setiap kami, untuk kami mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, sehingga firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang subur itu hati kami, sehingga firman bertumbuh, berakar dan berbuah sangat banyak dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan pemberitaan firman Tuhan pada hari
hari ini Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tuntunan Allah Roh Kudus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kami semua dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini boleh beribadah kembali. Walaupun hari ini tidak seperti hari Minggu yang lalu, mungkin hari Minggu yang lalu kita lebih banyak yang hadir. Ya mungkin karena satu hal dan lain hal, makanya beberapa jemaat tidak bisa datang pada hari ini. Tapi tentunya itu tidak mengurangi sukacita kita yang hadir pada hari ini. Amin. Amin. Tolong lagi ini dikurangi sedikit yang warna kuning itu. Tes 1, 2. Sedikit lagi kurang lagi. 1. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan. Satu ayat kita baca dari Amsal 22 ayat yang keempat. Sekali lagi Amsal 22 ayat yang keempat. Termasuk kita termelo lagi imane. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah balik keda imane luo walu fayawa, luo wanga taufi, luo wala Yehova, bafai gua ganaa, bafai gua dei, bafa auri. Amaina batali kusen yang masih kezaita Yesus Kristus, masih mangkade kita belajar tentang kerendahan hati. Rendah hati, sifat orang yang percaya kepada Yesus, salah satunya adalah rendah hati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rendah hati tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, ya, karena rendah hati ini lawan katanya atau lawan daripada rendah hati itu adalah sombong atau tinggi hati. Ada nama dikeda rendah hati, ada imane falu fayawa atau rendah hati. Nah rendah hati ini saya katakan tadi tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, tidak hanya berlaku kepada contohnya orang yang ada jabatan, tidak hanya berlaku contohnya kepada orang yang ada duitnya banyak atau yang punya harta, tidak. Karena pada dasarnya kalau sombong tidak perlu diajari orang sombong. Karena itu adalah sifat dosa manusia. Cenderung manusia ada sifat sombongnya. Tetapi berbicara mengenai rendah hati, harus belajar dan menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa nifotei pangide-ngide dede, falu fayawa, tengah abada mengguna bani haswana bani asokefi, tetapi dos ini hasamati kelualangi, diajarkan supaya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Amin. Amin. Karena yang sombong itu bukan hanya kalau dia punya uang. Orang yang biasa-biasa juga bisa saja sombong. Namun kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjadi orang yang sombong. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Dalam firman Tuhan yang saya baca bagi kita pada hari ini, ada ganjaran bagi orang yang rendah hati, atau ada upah, ada berkat bagi mereka, bagi kita pribadi-pribadi yang rendah hati. Ada 3 yang dicatat di sini.
Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan. Lalu dikatakan lagi apa? Kehormatan dan kehidupan Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang rendah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara kan dikasih oleh Tuhan, kalau pertanyaannya lalu dibalik, hari ini apakah kita sudah jadi orang kaya? Hari ini apakah kita sudah jadi orang terhormat? Hari ini apakah kita sudah mendapatkan kehidupan? Kalau ketiga ini ada pada kita, apakah barulah kita dikatakan orang yang rendah hati? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan tidak harus selalu berbicara mengenai harta kekayaan, fauna dan lain sebagainya. Karena ada orang yang memiliki banyak hal, tapi seolah-olah tidak punya apa-apa. Tapi kita orang yang dipenuhi oleh berkat Tuhan, walaupun terlihat tidak punya apa-apa, tapi bisa berbagi dengan orang lain. Amin. Kekayaan sukacita, kaya dalam kemurahan, kaya dalam kasih, kaya dalam mengampuni, dimiliki oleh orang yang rendah hati. Kehormatan, mungkin kita tidak dihargai orang, tetapi Tuhan menghargai kita. Tuhan mengasihi kita. Makanya Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Lalu kehidupan, semua orang yang percaya kepada Tuhan diberinya kehidupan yang kekal. Maka bisa dipastikan bahwa semua jemaat Tuhan yang hadir hari ini adalah orang-orang yang rendah hati. Karena ketiga hal ini ada dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari lepas hari kita harus terus belajar menjadi pribadi yang rendah hati, sehingga hal itu menjadi sifat yang melekat dalam diri kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepintas kalau kita melihat bagian ayat ini ada janji berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati. Dan rendah hati ini sama artinya dengan lembut hatinya atau lemah lembut, kelembutan hati. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang kelima, Matius pasal 5 ayat yang kelima, kita lihat di sini, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lagi-lagi ada berkat bagi orang yang rendah hati. Mari hari ini Bapak Ibu kita membaca banyak ayat tentang berkat bagi orang yang rendah hati. Kalau di pertama tadi dikatakan kekayaan, kehormatan, kehidupan diberikan kepada mereka yang rendah hati. Di sini dikatakan apa? Mereka akan memiliki bumi. Kita lihat satu ayat lagi, Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah bagi orang yang rendah hati. Sebaliknya, kalau kita balik aja, berarti orang yang sombong sebenarnya tidak ada sejahtera dalam kehidupannya. Tapi orang yang rendah hati, dia akan berlimpah-limpah kesejahteraan dalam kehidupannya. Ayat yang lain lagi kita lihat Mazmur 22 ayat 27. Ini ada banyak janji berkat Tuhan. Dengan kita tahu bahwa ada banyak berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati, akan mengajar kita mengejar sifat sebagai seorang yang rendah hati. Mazmur 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Yang artinya orang yang tetap rendah hati, dia tidak akan kekurangan makanan. Amin. Jadi sekali lagi, kalaupun hari-hari ini dunia mengatakan bahwa masa gelap, masa suram, ekonomi sangat sulit, tapi orang yang rendah hati, yang menundukkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak akan mengalami kekurangan. Tuhan akan cukupkan. Ya, dikatakan apa? Dia akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita
yang memiliki kerendahan hati. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana atau apa yang artinya itu rendah hati? Sehingga begini Bapak Ibu, kalau ada janji berkat Tuhan, kita sangat terima dan kita sangat bergembira menerimanya. Amin. Lalu bagaimana caranya supaya rendah hati itu ada dalam diri kita? Kita lihat dulu apa artinya kerendahan hati. Kerendahan hati itu kalau bahasa Ibrani itu asal katanya itu anak. Mungkin ada yang nama anaknya di sini anak. Yang artinya apa Bapak Ibu? Dibuat menderita. Atau arti yang lain direndahkan. Atau arti yang lainnya ditindas. Nah Bapak Ibu, coba perhatikan. Kalau dari kata, arti kata daripada rendah hati itu, yang dikatakan tadi, kerendahan hati itu dibuat menderita, direndahkan, ditindas. Apakah kita masih siap menerima berkat dari rendah hati? Amin. Nah kalau kita siap menerima berkat dari kerendahan hati itu, maka pengertian daripada ditindas bukan berarti ayo tindas aku yuk, ayo tindas aku. Tidak seperti itu. Tetapi ada kalanya kita merasa tertindas karena kebenaran yang kita lakukan. Ada kalanya kita harus menderita, mengalami kerugian. Kenapa? Kita membiarkan diri kita rendah hati karena melakukan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kurang tahu kalau sudah disaksikan istri saya, tapi saya sampaikan sekali lagi. 2 minggu yang lalu istri saya di Gembala mengalami kecelakaan. Membawa mobil, lalu ada anak sekolah lewat, yang terpaksa harus direm supaya tidak menabrak. Lalu mobil dari belakang nabrak mobil yang dibawa Ibu Gembala. Itu pintu belakangnya itu penyet. Lalu mulailah terjadi perdebatan di pinggir jalan. Saya bilang ini kalau perdebatan ini ujung-ujungnya pasti dibawa ke kepolisian. Bagaimana? Karena terlalu lama, udah lebih 1 jam menunggu di situ. Akhirnya Ibu Gembala bilang begini, hati saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami anak Tuhan. Ya sudah. Tidak apa-apa, kiranya Tuhan memberkati Anda. Kami bawa ke bengkel mobil itu. Dan tahu Bapak Ibu berapa biayanya? Semua 3 juta lebih. 3.800.000 lebih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia kami sangat dirugikan. Tapi saya percaya sekali bahwa ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan pasti gantikan berlipat kali ganda. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya bahwa orang yang rendah hati, dia bisa ditindas, dia diremehkan, dia direndahkan. Tetapi dia direndahkan bukan karena minder, bukan. Ya. Dia direndahkan bukan karena dia tidak mampu, dia mampu sebenarnya. Tetapi dia mau hidup dalam kebenaran, di jalan yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati. Ada 2 contoh dalam Alkitab yang dicatat menjadi orang yang sangat rendah hati. Yang pertama adalah Bilangan 12 ayat yang ketiga. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari manusia yang seorang Musa dikatakan dia adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Pertanyaannya, Musa pernah marah enggak? Pernah. Dia pernah marah. Lembut hati ini artinya bahwa dia penuh
hati yang memaafkan. Dia penuh hati yang bisa saling menerima. Tapi juga dia juga tegas di dalam hal mengatakan sesuatu yang dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana Musa diproses sehingga ada satu statement pernyataan mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Bapak Ibu, kita tahu prosesnya dari sejak lahir. Anak-anak seusia yang lahir waktu itu kalau laki-laki harus dibunuh. Lalu ada bidan-bidan yang baik hati akhirnya menyelamatkan Musa. Karena tidak tega kalau dia dibunuh, akhirnya dia dihanyutkan. Dibuang ke sungai supaya dia hanyut. Lalu diambil oleh putri Firaun. Diambil lalu dirawat. Sudah besar. Dia menjadi orang yang berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dia membela bangsanya, akhirnya dia melarikan diri. Dia melarikan diri dan dia diproses cukup lama sekali. Barulah dia bisa menjadi pemimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mau, tadi saya katakan berkatnya mau, tapi sangat sedikit orang yang mau diproses. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia diproses, Musa diproses, awalnya dia ada di istana, betul ya? Dia pergi, dia di rumah mertuanya, Yitro. Apa kerjanya Bapak Ibu? Gembala domba. Dari yang tinggi turun serendah-rendahnya, tapi lalu Tuhan angkat menjadi pemimpin yang besar. Bahkan seluruh kitab Taurat ini dikatakan bahwa Musa yang menulis. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa orang yang rendah hati siap diproses oleh Tuhan. Mari biarkan diri kita diproses oleh Tuhan. Apakah itu melalui persoalan, melalui masalah, sakit, penyakit, pergumulan yang tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, yang artinya bahwa mengajar kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Intinya apa? Saya ini tidak ada apa-apanya jikalau bukan Tuhan yang menolong saya. Saya tidak ada apa-apanya jikalau bukan Tuhan yang memberkati saya. Apapun yang saya miliki hari ini adalah semuanya dari Tuhan, milik Tuhan. Kalau itu ada dalam diri kita, maka tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu disombongkan. Siapa kemarin ada tetangga cerita-cerita sama saya. Dia menceritakan ada orang-orang yang dia kenal di kota Gunung Kidul ini yang dulunya jaya. Yang dulunya sangat jaya. Tapi sekarang anak cucunya itu menderita. Yudau bauri roda pada. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, saya percaya sekali Tuhan pelihara kita bahkan sampai ke anak cucu kita. Diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu contoh yang pertama. Musa adalah seorang yang rendah hati atau lembut hatinya. Yang kedua adalah ini pribadi yang kita sembah, yang kita agungkan, namanya Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Matius 11 ayat 29 dikatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah pada aku. Karena apa? Aku lemah lembut dan apa? Rendah hati. Yesus Kristus adalah teladan bagi kita menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang menonjol dalam pribadinya Yesus, ya, dalam kehidupan Yesus dikatakan apa Bapak Ibu? Dia pribadi yang mengosongkan dirinya, atau bahasa yang sering digunakan kenosis. Kenosis adalah di luahannya menanggalkan kemuliaannya.
dia dari sorga menanggalkan kemuliaannya, atau dalam tanda kutip menelanjangi dirinya. Menelanjangi diri di sini bukan tidak memakai baju, tetapi melepaskan semua embel-embel yang melekat dalam dirinya. Contoh, kalau misalnya ini ibu gembala, itu menanggalkan yang namanya dekan fakultas ekonomi, menanggalkan yang namanya SEMM, apalagi itu lagi kuliah S3, menanggalkan itu semua, tidak menganggap itu sesuatu yang harus disombongkan, menanggalkan, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Tuhan. Berikutnya apa? Mengosongkan dirinya sendiri menjadi serupa dengan makhluk ciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Tuhan yang menciptakan kita. Ada waktu penciptaan, karena dikatakan apa? Baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ia menjadi manusia dan segambar dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat sekarang ini, apalagi ini kan udah 2023, sebentar lagi 2024. Banyak yang pasang-pasang sepatunya lebar-lebar. Dan sekarang mereka itu mulai merakyat. Dan dengan merakyat itu, rakyat akan mengatakan, cucu pemimpin adalah rendah hati. Tapi tidak sedikit itu hanya kamuflase saja, hanya di saat-saat tertentu saja. Tetapi Tuhan Yesus bukan di saat-saat tertentu saja. Karena itu adalah sifatnya Tuhan Yesus. Pribadi yang rendah hati, yang kepadanya kita belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus tadi mengatakan menanggalkan segala kemuliaannya, maka kita juga, apalagi kita orang-orang sederhana kok, tidak ada orang yang wah-wah kali ya. Kita semua, ya tadi sumur berada, kita semua orang-orang sederhana yang kehidupannya cukup untuk makan 3 kali sehari. Ini alui dama ke, bagaimana beli semunah ke tadi. Maka apalagi kita yang begini, kita tidak perlu menyombongkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sederhana, sombong ini. Ini bukan hanya sombong kepada manusia, sesama manusia. Yang lebih parahnya itu sombong sama Tuhan. Tahu sombongnya sama Tuhan bagaimana? I don't need you, Lord. Saya tidak perlu Tuhan. Ini kan kebangetan. Malah Tuhan yang ciptakan kita bilang, saya nggak perlu Tuhan. Nanti nggak begini, Pak bulu-bulu dari, Pak bisa mana? Tapi tahu Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak memberikan kita kekuatan, bagaimana kita bisa akan menjalani hari-hari kita? Kalau bukan Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kita, bagaimana kita akan mendapatkan hasilnya? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Artinya berkat Tuhan yang membuat kita kaya. Maunya ditulis di situ, perjuanganlah yang membuat kamu kaya. Tapi memang salah satunya dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, harus tanggalkan semua embel-embelnya, enggak perlu ada yang seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu 2 contoh tadi. Musa, seorang yang lembut hati, siap diproses oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi teladan bagi kita kerendahan hati. Ia mengosongkan dirinya. Itu dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Bahkan di ayat 8 dikatakan apa? Dia taat sampai mati. Artinya kerendahan hati yang harus kita miliki. Jangan kerendahan hati yang musiman, tapi kerendahan hati yang terus-menerus sampai disempurnakan ketika kita sudah bertemu dengan Kristus dalam kekekalan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama tadi, bagaimana supaya kita memiliki kerendahan hati. Musa contohnya, Yesus. Yang kedua adalah, yang ketiga, buang gengsimu, akui kesalahanmu, selesaikan masalahmu
dan saling mengampuni. Itu adalah salah satu cara memiliki kerendahan hati. Amin. Nah ini kan ini hal-hal yang sulit dilakukan oleh banyak orang. Ya akui ya. Jarang sekali loh ada orang ya saya salah ya. I'm sorry. Lebih banyak kan orang bilang kan bukan kesalahan saya. Kenapa saya harus minta maaf? Tetapi hari ini kita diajarkan kalau menjadi orang yang rendah hati. Bapak Ibu, saya sampaikan begini. Tuhan Yesus bersalah gak ketika disalibkan? Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan menyelesaikan semuanya. Dan itu salah satu bentuk daripada kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita miliki sikap yang demikian. Gak usah jauh-jauh. Ya, gak usah kepada sana kepada sini. Kadang-kadang kan suami istri. Halo? Yang punya suami, yang masih punya istri, kecuali yang gak punya lagi ya. Seperti Mama Delvi, seperti Ibu Ina Krisma, Ibu Ina Pili, Ibu Ina Kamara. Tapi yang suami istri, yang laki-laki, kadang-kadang kan sulit sekali bilang sama istrinya. Maaf Bang ya, salah tadi. Sorry ya. Harusnya kan kau lah yang minta maaf. Kita bisa memulainya. Kita yang bapak-bapak. Halo? Kita bisa memulainya dari diri kita. Amin bapak-bapak. Kita bisa memulainya dari diri kita. Demi apa? Ada damai sejahtera, ada sukacita di tengah-tengah keluarga. Kalau nggak salah saya sudah dibahas itu malam minggu yang lalu mengenai ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi saya mendengar satu khotbah yang mengatakan begini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, apakah Tuhan langsung marah kepada mereka waktu mereka makan buah itu? Tetapi Tuhan belum marah. Lalu mereka bersembunyi. Lalu Tuhan jalan-jalan di taman. Apakah Tuhan sudah marah? Belum. Adam, di mana kau Adam? Saya bersembunyi Tuhan, karena saya telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Tuhan masih lembut saja. Lalu Tuhan tanya, kenapa kau tahu kalau kau telanjang? Iya, karena perempuan ini yang Tuhan tempatkan, dia kasih makan saya buah. Apakah Tuhan marah? Belum. Lalu ditanya sama perempuannya, perempuan, kenapa kau kasih makan suamimu? Iya, karena ular ini. Barulah di situ Tuhan mengutuk ular, mengutuk perempuan, dan juga laki-laki. Artinya begini, cobalah kalau misalnya gini tadi Bapak Ibu. Ditanya Adam, kau kenapa? Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya salah Tuhan. Saya sudah melanggar perintah-Mu Tuhan. Mungkin respon Tuhan beda kali ya. Pasti beda responnya. Tapi ini kan enggak saling menyalahkan. Bapak Ibu, ini kita suami istri ya. Kalau dalam rumah tangga tetap saling menyalahkan, berkat Tuhan jauh dari rumah tangga kita. Dan salah satu sikap rendah hati itu adalah siap mengampuni pasangan kita. Ketika kita siap mengampuni, berkat Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu kan waktu tahun baru itu saya sudah sampaikan Kumanila Mumal. Biasanya Bapak Ibu nasoga bula dedemiha. Hari itu pernah Bapak Amaditya cerita ada yang tenggelam anaknya di sana itu di arah sawah sana. Lalu lama baru ditemukan yang hanyut itu. Tapi setelah mereka menyelesaikan masalah mereka, tiba-tiba anak itu muncul. Akhirnya dia sudah meninggal, tapi ditemukan. Artinya begini, dilakukan dulu pemberesan, baru ada berkat Tuhan. Maksud saya begini, tidak usah capek-capek melakukan pemberesan, biar baru mengalir berkat Tuhan.
Lakukan saja firman Tuhan terus menerus, sehingga berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Enggak tersendat-sendat, tunggu pemberesan dulu lah, baru nanti ada berkat Tuhan, kan capek begitu. Apalagi kalau pemberesan itu sekali setahun. Bayangkan kalau pemberesannya sekali setahun, amin adanya lah beres ke Pabali Blufi. Baru salah. Kan lama sekali. Kalau istri nyimpen sakit hati sama suaminya, setahun dia menderita menahan sakit hati. Tunggu bulan 12 nanti Pabali Blufi, baru saling memaafkan. Kan capek. Tapi kalau coba setiap hari saling memaafkan, saling mengasihi, maka ada damai sejahtera terus menerus dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sekali lagi kita membuang gengsi kita. Kita selesaikan masalah kita dan kita saling memaafkan. Salah satu cara supaya kita memiliki kerendahan hati. Yang terakhir ini kurang enak, tetapi harus dilakukan. Kalau orang tidak mau rendah hati, maka Tuhan yang akan melakukannya supaya kita rendah hati. Jadi maksud saya gini, jangan sampai Tuhan mesti turun tangan dulu membuat kita rendah hati. Dikatakan di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Ulangan pasal 2. Pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Merendahkan hatimu. Dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Dan sampai Tuhan membiarkan kita lapar dulu supaya kita memiliki kerendahan hati. Amin. Apalagi dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya renungkan ini bukti karena Tuhan mengasihi kita. Karena orang yang sombong itu tidak akan mendapat tempat di surga. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, mungkin kalau ada dalam tanda kutip ada sombong-sombongnya, Tuhan akan ajarin supaya apa? Supaya rendah hati. Nah, kalau udah Tuhan yang bertindak, saya yakin memang Tuhan bertindak dengan penuh kasih. Tetapi menyakitkan. Orang Israel perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan yang seharusnya tidak lama menjadi sangat lama, 40 tahun. Kalau saya bilang begini, seharusnya kita udah bahagia loh. Kita udah sukacita, tidak banyak ini dan itu. Tapi karena harus kita direndahkan hati kita serendah-rendahnya dulu, maka kita dibuat dulu keliling-keliling. Maksud saya begini, jangan sampai ketika usia kita 60 tahun nanti seperti Mama Bisa dan Tina Friska baru kita miliki rendah hati. Harusnya kan dari usia kita yang sekarang ini kita udah bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan karena ada kerendahan hati. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah hal yang dilakukan oleh Tuhan bagi setiap orang yang dikasihi. Ia membiarkan merendahkan hati kita menghadapi berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, supaya apa? Tetap rendah hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang paling terakhir kita baca Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayat yang ke-15.
Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di atas tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Artinya apa? Tuhan akan ada bersama-sama dengan orang yang rendah hati. Walaupun dia bersemayam di tempat yang kudus, tapi juga dia ada bersama-sama dengan mereka. Dikatakan apa? Memberikan semangat untuk kita semua. Jadi ketika kita lemah, ketika kita mulai putus asa, ketika kita mulai galau, ya, berdoa kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kita, yang menghidupkan semangat kita kembali. Saya tahu bahwa dalam hidup kita, perjalanan hidup kita tidak terlepas dari masalah. Karena kemarin saya lihat status Bapak Mama Feli yang tidak diduga-duga 600.000 harus dikeluarkan. Itu bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Tapi percayalah bahwa Tuhan tetap menghidupkan semangat kita, semangat juang kita, sehingga apapun masalah kita bisa melewati. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara kami oleh Tuhan, milikilah kerendahan hati. Karena dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5, dimulai dari ayat 5, 1 Petrus pasal 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tidak ada rugi sedikit pun bagi orang yang rendah hati. Yang ada adalah berkat mengalir dalam hidup kita sehari-hari. Walaupun terlihatnya kita rugi di depan manusia, dan kadang-kadang kita dianggap dalam tanda kutip seperti bodoh. Apalagi kalau kita itu jujur, tulus, kita bisa dalam tanda kutip seolah-olah kita ditokoh-tokohin orang. Tapi percayalah, Tuhan ada di pihak kita, tidak akan meninggalkan kita, dan berkat yang sudah Tuhan sediakan untuk kita tidak akan meleset, akan tetap menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati kita semuanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, dan kita kembali nanti ke rumah kita menjadi orang-orang yang tetap rendah hati. Apapun yang dipercayakan Tuhan hari ini, bersyukur, semuanya bersumber dari Tuhan. Nikmati dan tetap puji Tuhan. Karena apa? Berkatnya akan selalu baru setiap hari dalam hidup kita masing-masing. Saya dan pemain musik dan para pelayan untuk maju ke depan. Hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus Bapak Ibu. Kami sampaikan bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi kita semua yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan bukan dengan barang fana atau menebus dosa. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
mau sejenak di hadapan Tuhan, berdoa masing-masing kepada Tuhan. Perjamuan kudus ini mari kita terima dengan iman percaya kita kepada Yesus, bahwa karya penebusannya sangat dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas setiap pelanggaran kami di hadapan, dan layarkan semua kami umat hari ini makan perjamuan ini, sehingga setiap kami yang makan, yang kami yang minum, kami semuanya beroleh persekutuan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pelayan perjamuan kudus yang menunggu ke depan, kita kembali mengangkat pujian dari awal, bukan dengan barang-barang. Dengan cara yang
sembah. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Salibmu, salibmu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat roti kita. Dengarlah firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan kita dengan firman Tuhan yang berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semuanya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Sebab Kau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan.
berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Bahkan berkat-Mu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak berjalan sendirian, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Allah Tuhan Immanuel Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan sekaligus mengajar setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bagi-Mu segala pujian, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya, saya selaku masih semangat buat Tuhan, amin. Saat ini kita memberikan persembahan kita yang terakhir. Mari kita angkat pujian kita, jangan pernah